Kamu hati-hati ya di rumah. Soalnya Tante pulangnya agak sorean. Tante harus check up keseluruhan ya sayang. Tenang aja, Nia pasti baik-baik kok di rumah. Pinter. Apa? Hati-hati di jalan ya, Om. Hati-hati. Dadah. Dadah. Cuci nih baju ini. Tuh. Kamu keterlaluan ya. Baju ini kan habis saya cuci. Ih, kok baju kamu ini dimasukkan ke sini sih? Kok disingkirin? Aku kan suruh cuci baju ini. Iya, tapi besok. Ini kan saya habis nyuci. Terus mau jemur. Terus beres-beres rumah. Besok harus sekarang. Nanti kalau nggak nyuci baju ini, aku laporin kamu ke tante. Aku kan nggak punya baju ganti lagi. Masa aku harus terus pakai baju gede kayak gini? Laporin aja. Memangnya saya takut? Kamu emangnya siapa? Mau laporin aku sama papa sama ibu. Cuci aja sendiri. Iem, iem, iem. Lu nantangin gua lo. Awas lo. Ih, belum banget tuh orang. Awas ya, berani-beraninya tuh sama aku. Belum banget tuh. Shh. Kalau ini hilang, pasti Tante Tika panik. Apa dok? Kanker rahim. Artinya saya nggak akan bisa punya anak sampai kapanpun juga. Maaf Bu Tika. Sudahlah Ma. Gak apa-apa kita nggak punya anak. Yang penting Mama bisa disembuhkan. Mama bisa sehat. Ya. Mama yang sabar ya. Tapi penyakit istri saya masih bisa sembuh kan dok? Insya Allah Pak, sudah banyak penderita kanker rahim yang dapat disembuhkan. Yang penting, Bu Tika disiplin dalam menjalani pengobatannya. Ayo makan-makan. Waduh. Main boneka sambil makan kacang. Lempar sana, lempar sini. Sampai ke lantai-lantai. Aduh, berserakan kayak gitu berantakan. Ntar kalau sampai bapak ibu datang, kamu pasti bakalan diomelin. Sapu dong. Sekalian pel. Sapu? Kamu yang mesti nyapu. Kan kamu yang ngotorin semua ini. Nanti kalau bapak ibu nanya, aku tinggal bilang yang berantakin, yang bikin nyampah kayak begini nih, kamu. Pasti bapak ibu kan nggak suka jorok. Nanti pasti kamu bakalan diusir dari rumah ini. Awas ya. Kali ini kamu menang. Lihat aja nanti akan ada pembalasannya.
Udah dong, Ma. Dari rumah sakit tadi Mama nangis terus. Nanti kesehatan Mama itu bisa drop. Pa, maafin Mama ya. Mama ngerasa jadi istri gak berguna, Pa. Tadi Mama dengar kan katanya dokter, Mama kena kanker rahim, Pa. Artinya Mama gak bisa ngasih keturunan sama Papa. Mama nggak boleh bicara seperti itu. Mama, Papa masih butuh Mama. Jadi Mama itu harus kuat, harus berjuang untuk melawan penyakit Mama. Kita masuk ya. Nia, kok kamu nyapu? Dia memangnya kemana? Aku tahu tuh Tante. Dari tadi di belakang terus. Makanya Nia yang nyapu. Oh, gimana sih Biam? Masa tamu disuruh nyapu? Udahlah, Ma. Biarin aja Mia yang nyapu. Itu kan tugasnya anak perempuan, bersih-bersih. Daripada bengong ada kerjaannya mendingan nyapu. Iya kan? Sebaiknya sekarang Mama istirahat aja. Tadi kan dokter bilang begitu sama Mama. Ya, kita ke kamar. Ayo kita bawa ke kantor polisi. Tolong buktinya sekalian. Ibu mau kantor polisi, saksi. Tolong! Aduh, Pak, tolong lagi, Pak. Ibu, Bapak, tolong, Pak. Aduh, Bang ini pingsan, Pak. Masukin ke rumah, Pak. Bawa ke rumah, Pak. Duluan aja, Pak. Saya nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Pa, Papa bingung ya mikirin biaya pengobatan Mama. Besok, Papa mau cairkan deposito Papa untuk biaya pengobatan Mama. Pa, kita jual aja ya perhiasan Mama buat nambahin biaya pengobatan Mama. Gimana? Nggak usah, Mama. Alhamdulillah tabungan Papa masih banyak. Cukup untuk biaya pengobatan Mama sampai Mama sembuh. Untuk apa biaya perhiasan Mama itu dijual? Iya, Pa. Perhiasan Mama aja yang dijual. Depositonya kita simpan, Pa. Pa, tolong deh ambilin kotak perhiasan Mama. Jadi Mama bisa pilih yang mana yang mau dijual. Nggak ada. Masa sih, Pa? Nggak ada? Ada kok di situ. Ada kok, Pa, di sini. Aduh, Pa, yang biasa beres-beres kamar ini kan cuma Biam, Pa. Biam kali, Pa, yang ngambil, Pa. Mama tenang dulu, sabar dulu. Mungkin Mama lupa naruhnya di mana. Nggak mungkin Mama nggak lupa di sini, Pa. Pasti Biam yang curi. Biam! Ma. Bi! Iya, Bu. Ma. Biam tadi kan nyapu kamar saya kan? Pasti Biam yang ngambil kotak perhiasan saya dari laci lemari saya. Iya kan? Enggak, Bu. Mana berani, Bu. Saya buka-buka lemari Ibu. Periksa aja di kamarnya. Maling mana mau ngaku. Diam kamu. Nggak usah ikut campur anak kecil. Enggak, Pa. Bener, Pa. Ayo, Pa, kita kamar Biam. Ayo, Bi. Ayo, Pa, cepetan. Ngintip yuk. Bu, saya itu nggak ngambil kotak perhiasan Ibu. Silahkan Ibu periksa. Ya udah, Bibi buka aja. Masya Allah. Itu apa, Biam? Buktinya kotak perhiasan saya ada di lemari Biam. Sumpah, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa kotak perhiasan ini bisa ada di lemari saya.
Ah, udahlah, Bibi gak usah ngeles lagi. Ya udah, pokoknya Bi Iyam beresin malam ini juga barang-barang Bi Iyam. Saya mau Bi Iyam keluar dari rumah saya. Saya nggak mau pencuri tinggal di rumah saya. Bi Iyam jangan pergi. Saya yakin bukan Bi Iyam yang mengambil perhiasan ini. Bi Iyam tenang saja. Nanti saya akan panggil polisi untuk mengusut masalah ini, juga menyelidiki sidik jari yang ada di kotak ini. Papa tuh apa-apaan sih? Udah jelas-jelas kok bukti di depan mata kita. Tuh liatin dong, kotak perhiasan Mama tuh ada di dalam lemari Bi Iyam, Pak. Kok Papa malah ngebelain Bi Iyam sih? Lillahi ta'ala, Bu. Saya itu gak nyuri barangnya Ibu. Tapi kalau Ibu berkeras menuduh saya ikhlas keluar dari rumah ini, Bu. Nanti Allah juga akan membuktikan bahwa saya itu benar atau salah, Bu. Saya permisi, Pak. Bi Iyam. Bi Iyam. Bi Iyam. Bi Iyam, tunggu Bi Iyam. Bi Iyam. Ini uang untuk Bi Iyam. Ayo ambil. Bi Iyam, kalau ada sesuatu, Bi Iyam gak usah ragu-ragu datang ke kantor saya, ya. Saya yakin bukan Bi Iyam yang mengambil perhiasan istri saya. Akhirnya aku bisa menyingkirkan pembantu sombong itu. Dia nggak tahu kalau aku yang masukin perhiasan itu ke lemarinya dia. Terima kasih, Pak. Kepercayaan Bapak udah cukup menghibur saya. Permisi, Pak. Mama kenapa sih? Tiba-tiba emosi banget sama Bi Iyam dan menuduh Bi Iyam itu yang mencuri perhiasan Mama. Ma, yang ada di rumah ini tidak hanya Bi Iyam, masih ada orang lain. Maksud Papa Mia yang nyuri perhiasan Mama? Ya nggak mungkin lah, Pak. Mia itu kan masih kecil. Lagian Mia tuh mana berani, Pak, masuk kamar Mama terus bongkar-bongkar lemari Mama. Apalagi sampai nyuri perhiasan Mama. Sekarang kalau misalnya Mia yang nyuri perhiasan Mama ya, Pak, nggak mungkin kotak perhiasan itu ada di lemari Bi Iyam. Kalau Mia yang nyuri ya, Pak, yang ada juga dia kabur terus dia jual perhiasan Mama. Mama, jangan terlalu percaya sama Mia. Sejak dia ada di rumah ini, suasana rumah ini tuh jadi tidak nyaman, tidak enak. Papa yang jangan berburuk sangka sama Mia. Kasihan, Pak, dia. Papa nggak ngerti apa sih yang ada di pikiran Mama saat ini. Biasanya Mama itu bijaksana, sabar, lembut, dan hati-hati dalam bertindak. Ada apa sih, Ma? Papa tuh nggak tahu ya gimana Mama tuh takut, Pak, kalau ngejalanin kemoterapi. Takut. Sekarang buat Mama, uang 1 rupiah ataupun perhiasan 1 butir, Pak, itu tuh berharga banget. Gimana kalau misalnya pengobatan Mama belum selesai, terus biayanya udah habis? Gimana Mama nggak panik deh pas sekarang kotak perhiasan Mama nggak ada? Iya, Papa salah. Tadi Papa sudah bicara kasar sama Mama. Maafin Papa ya. Makanya, Pak, boleh ya, Pak, Mama ngadopsi Mia? Please, Mama tuh pengen, Pak, ada yang ngurusin Mama sebelum Ajal ngejemput Mama. Boleh ya, Pak, kabulin permohonan Mama. Iya. Makasih ya, Pak.